Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allahu azza wa jal fihil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun faqad faza fawzan adhima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. A'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Lantunan segala puja dan puji marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik melalui lisan kita, melalui perbuatan amal soleh kita, melalui sepak terjang tingkah laku dan pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya mungkin dengan bertambahnya waktu, bertambahnya umur kita, bertambahnya hari demi hari, bulan demi bulan, maka hakikatnya kita mendekati dengan kematian. Kematian ialah salah satu yang hak, yang pasti akan terjadi. Mau tidak mau, bersedia tidak bersedia, kematian akan datang untuk menjemput kita. Maka seyogianya dengan nasihat ini, Al-Fakir Khatib pertama menyampaikan nasihat kepada diri kami kembali, dan juga umumnya untuk saudaraku, supaya kita tentang kematian harap mempersiapkan diri. Sebagaimana ketika kita ingin pulang kampung, ingin menjumpai sanak famili kita, segala perbekalan, mungkin menservis mobil kita, menyiapkan uang yang cukup, obat-obatan di tengah jalan, mempersiapkan kesehatan kita, makanan yang bergizi, dan semuanya kita persiapkan untuk pulang kampung. Namun kita kenapa lupa? Pulang kampung yang sehakikatnya, pulang kampung yang seaslinya adalah kita pulang ke alam barzah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, nasihat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, wahai Tuhan kami, telah aku tinggalkan ya Allah anak istriku yang di lembah tiada tuan ya Allah, di lembah pasir yang tiada kehidupan di dalamnya ya Allah. Biwadin ghairi dzi dzar'in
inda baitikal muharram, di mana tanah Arab yang kita ketahui, yang berpohonkan batu, berumputkan padang pasir sejauh mata memandang, satu tetes air pun tidak ada, satu rumput pun tadinya tidak ada. Nabi Ibrahim alaihissalam dari Palestina jauh-jauh berbulan-bulan. Mungkin kalau kurun waktu orang sekarang 2 bulan lebih Pak, satu kali perjalanan, jalan kaki. Yang tadinya mungkin tidak punya anak, sulit punya keturunan, hingga Allah memerintahkan beliau untuk menguji sebagaimana sampai mana ketakwaan beliau, rasa syukur beliau, rasa kepatuhan beliau kepada Sang Maha Kuasa. Anak yang tadinya susah didapatkan, disuruh pergi, ditinggalkan di lembah pasir yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Namun Siti Hajar tidak banyak cakap, hanya berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, la anisa fihi." Tidak ada kenikmatan kehidupan di sini ya Ibrahim. Nabi Ibrahim diam Pak, hanya meneteskan air mata. Kemudian Siti Hajar bertanya lagi, "Ya Ibrahim, hal amaraka rabbuk ya Ibrahim? Apakah ini perintah dari Tuhanmu ya Ibrahim?" Maka tidak akan sia-sia, maka tidak akan terlantar, maka tidak akan binasa jalan Nabi Ibrahim. Sampai sejauh mata memandang, Nabi Ibrahim menengadahkan panjatan doa. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah anak keturunanku ya Allah, dzurriyyahku, orang yang mau bersujud ya Allah, yang mau menyembah Engkau ya Allah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Jadikanlah ya Allah tempat yang tadinya tidak ada kehidupan ya Allah, yang tidak ada satupun nilai-nilai kenikmatan kehidupan di dalamnya, menjadi tempat berkumpulnya cucu-cucuku nanti ya Allah. Faja'al af'idatan minan nasi, menjadi tempat bersilaturahim, tempat peribadatan yang paling banyak dan nomor 1 di atas muka bumi. Dan berilah mereka rezeki ya Allah dari buah-buahan, agar mereka bisa hidup untuk menyembah dan menghamba mengabdi kepada Engkau ya Allah. Diterima doa Nabi Ibrahim Pak. Tidak ada surat berita, tidak ada via telepon, tidak ada pos. Nabi Ibrahim berjalan sampai entah berapa tahun yang lamanya. Ketika Nabi Ibrahim hanya meninggalkan satu birbak air, satu keranjang kurma kecil, hari demi hari sudah mulai habis. Nabi Ismail alaihissalam sudah mulai nangis, meraung-raung, meronta-ronta. Siti Hajar kepanikan. Dari air susu yang sedemikian subur, sudah mulai keluar air daripada darah, daripada payudara Siti Hajar alaihissalam. Kemudian menangis Siti Hajar. Dari Bukit Sofa hingga Bukit Marwah, hampir putus asa, lapar, haus dan dahaga. Tiba-tiba Siti Hajar berlarian menangis. Terdengar suara menggema. Ya Ismail, ya Ismail, menangis. Taunya anaknya diterkam oleh serigala Pak. Karena tidak ada apapun di tengah padang pasir, hanya berdampingkan batu. Lari Siti Hajar, anakku sudah mati ya Allah. Namun ketika beliau melihat mengucur deras air yang suci daripada kaki kanan Nabi Ismail alaihissalam. Zami, zami, kumpullah, kumpullah, jangan putus. Sehingga kita menamai dengan sumur Zam-Zam. Waktu demi waktu berlalu. Siti Hajar membuat gubuk-gubuk kecil. Burung demi burung, hewan-hewan mulai berdatangan. Karena burung tahu di mana ada mata air, maka burung akan berkumpul.
Disitulah sudah mulai terbangun sendi-sendi kehidupan negara kecil di tengah padang pasir. Sehingga ketika ada seorang musafir, dia meminta air, Siti Hajar melayaninya. Silakan saudaraku, ambil sempuasnya, ambil sesanggupnya. Bila perlu kalau saudaraku mau tinggal di sini, berkebun di sini sama-sama. Kita membangun peribadatan dan persilaturahim sesama manusia. Lalu kemudian sudah mulai banyak dari berdatangan, sudah dikenal bahwa di tengah padang pasir ada seorang yang punya pengaruh yang baik. Orangnya dermawan, sampai akhirnya menjadi beberapa kampung, Pak. Tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu untuk menengok anaknya yang mungkin sudah bertahun-tahun lamanya. Ketika Nabi Ibrahim datang, beliau meneteskan air mata. Apa betul ini yang dulu saya pernah meninggalkan anak dan istriku, ya Allah? Kok sudah rame? Sudah banyak pohon kurma, minyak zaitun, buah-buahan, rumman, delima dan lain-lain. Ditanya, apakah masih ada di sini yang bernama Ibunda Hajar? Ada, Pak. Itu penghulu kami. Datang Nabi Ibrahim. Kisah senang, tangis di hari itu berpeluk-pelukan antara anak dan suami, anak dan istri dan suami. Mereka menangis dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menjalani hidup dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba di tengah keharmonisan mereka, Pak, Allah ingin menguji sifat ketamaan kita, rasa kepemilikan kita, rasa kerakusan kita, baik tentang keluarga, jabatan, dan harta kita. Kemudian diperintah untuk menyembelih daripada anaknya tersebut. Namun Nabi Ibrahim bilang kepada anaknya, wahai anakku, bagaimana pendapat Abah? Saya menyembelih engkau, wahai Ismail. Fangdur madza taro. Bagaimana pendapat engkau, wahai anakku? Wahai Abah, lakukan. Insya Allah aku menjadi orang-orang yang berserah diri dan bersyukur. Kemudian ketika bertanya kepada istrinya, Siti Hajar pun sama. Enggak apa-apa, jangan pun anak saya pun rela, wahai suamiku, kalau mau disembelih demi Allah dan demi perintah Tuhanmu. Kata setan, tidak waras ini. Bapaknya pun takwanya luar biasa, ibunya pun luar biasa. Akhirnya ketika sudah mau dieksekusi, Pak, parangnya mental. Kadang kurang tajam. Diamplas, diasah, dipukul kedua kali, malah parangnya retak. Ketiga kali, parangnya putus. Nabi Ibrahim bingung, disuruh bunuh kenapa kok tidak mempan, ya Allah? Malaikat Jibril alaihissalam datang dengan muka yang senyum mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah tega membunuh hambanya sendiri. Apalagi yang namanya manusia, anak daripada seorang kekasih Allah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji engkau, ya Ibrahim. Bagaimana rasa ketamakanmu, rasa kerakusanmu, rasa kepemilikan atas apa-apa rezeki yang telah Allah titipkan kepada engkau. Namun di hari yang berkah ini, Allah memerintahkanku untuk mengganti seekor kibas. Maka kita mengetahui makna korban ini, Pak. Allah kepingin menguji. Bapak kalau untuk urusan dunia luar biasa. Mungkin yang cash, mungkin yang kredit, mungkin menjual apa yang bisa dijual. Baju harus yang paling mewah. Kendaraan harus yang paling keren. Kalau bisa tiap tahun ganti merek. Rumah kalau bisa tiap tahun ganti model. Istri pun demikian. Namun untuk perkara akhirat luar biasa. Tidak pernah kita pikirkan. Kambing sekecil 1,5 juta. Di hari raya kita pura-pura bodoh. Pura-pura dungu. Seakan-akan kita tidak pernah mengaji. Malah sore-sore datang ke pasar pajak. Beli kecap 5.000, tusuk sate 5.000, bawang 5.000, nunggu dapat bagian dari tetangganya. Padahal mobil kita 2. Rumah sudah enggak ngontrak. Ini perlu dipertanyakan keimanannya. Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu wasi'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah
diberikan rezeki yang lebih di hari tasyrik. Falam yudohi, dia nggak mau berkorban. Fala yakrobanna musolana, kau nggak usah dekati masjid-masjid kami, musola-musola kami. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Memang mental seorang kaya itu susah, Pak. Kita harus perbaiki. Sesekali kita masuk ke pasar, kita tanya, berapa harga kain kafan sekarang Pak C? Berapa korok kuping? Berapa cendana, minyak cendana? Berapa kapas? Berapa kain ules dan lain-lain? Supaya kita tahu. Segitu rakus waktu yang kita habiskan untuk mengejar dunia, Pak. Hanya mungkin 300 atau 400 ribu yang kita bawa mati, Pak. Dan Islam pun bukan hanya mengajarkan tentang kurban. Jangan pun masalah kurban, masalah kencing yang sepele. Nabi Muhammad SAW bersabda, memberikan nasihat, memberikan gambaran, apalagi tentang masalah politik, tentang masalah ekonomi Islam, tentang masalah demokrasi, tentang masalah perundang-undangan, tentang masalah sosial, tentang emergency authorization. Ini obat dari mana? Siapa yang terlibat dalam membuatnya, luar atau dalam negeri, apa saja komposisi obat ini, di dalam Islam sudah diatur sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya untuk ke depan, ada yang bilang, Ustadz, saya udah tua, saya ibadah aja lah Ustadz. Bagus Pak, bagus. Saya bertanam aja, bercocok tanam, bagus. Tapi kalau Bapak tidak mau mendalami agama, tidak mau belajar tentang hukum-hukum Allah, karena hukum Allah itu tidak bisa diamandemen. Hukum Allah itu lebih bagus, lebih adil, lebih indah daripada hukum yang dibuat oleh manusia. Kita harus belajar. Setelah belajar tentang hukum-hukum agama, belajar tentang demokrasi. Bagaimana sifat kenegarawan yang bagus, yang bijaksana, yang adil, dan yang mungkin bisa mengadili bukan hanya sesama kawan, namun lawan pun kita harus kejar. Semuanya diatur dalam Islam. Kita tidak mau tahu tentang politik, tentang demokrasi. Mereka buat undang-undang, Pak. Sholat 1 meter. Sama orang menteri, segala menteri. Nanti lama-lama dibuat peraturan lagi. Nggak boleh jualan kambing di pinggir jalan. Katanya ngotorin. Tapi kalau yang ngotori negara, ngotori agama, ngotori kebangsaan dengan korupsi ribuan, ratusan triliun, itu tidak apa-apa. Ini kita sudah di framing. Sudah namanya Islamophobia. Islam semua mau dikambing hitamkan. Sedangkan kalau Islam yang berkuasa, Pak, semua etnis manapun, semua agama manapun berpanci dan bernaung dalam Islam. Namun ketika yang berkuasa bukan orang-orang Islam yang soleh, maka jangan pun lawan negara, lawan politik, lawan yang lain, lawan perdagangan akan diberangus dan dihancurkan. Nabi seorang yang sangat ahli dalam bidang ekonomi. Nabi seorang jenderal. Nabi seorang ahli politik yang sangat jujur. Nabi seorang dokter. Makanya ada kitab namanya Tibun Nabawi. Nabi seorang ahli dakwah. Nabi seorang ahli segalanya dalam hal kebaikan. Ada diri daripada Nabi Muhammad SAW. Namun ketika kita bertambah kurun waktu, fitnah semakin luar biasa, kita terlalu lalai dengan mungkin bicycle kita. Tidak mengingat kita akan hancur, baik mungkin dihancurkan oleh usia kita yang semakin hari semakin tua renta, atau bukan akan digilas dengan tantangan zaman, era globalisasi yang penuh dengan fitnah dan luar biasa. Makanya sebagai Islam yang cerdas, amanah daripada ulama-ulama habaib, Sayyidina Syekh Al-Habib Saqqaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Di akhir zaman memang betul, masjid bagus-bagus Pak. Berlomba-lomba modelnya, warnanya, granit, marmer, bagus. Itu lambang daripada Islam. Tapi kalau tidak memikirkan, membangun generasi-generasi Islam, maka laksana hancur dan binasa. Sama, kita di mana-mana diundang di penjara, di kantor, ceramah, pengajian, bagus. Luarnya sudah islamisasi.
Sampai saya bilang sama Bapak Kemenkumham, sudah bagus nih Pak, alhamdulillah. Penjara sekarang seperti pesantren. Di kantor sudah seperti madrasah. Tapi kalau Bapak nggak mau sweeping di sekolahan, di lembaga Polri, TNI, guru-guru, pejabat-pejabat sipil, tes urin yang sangat mungkin mengejutkan mereka, tidak akan bersih. Luarnya pakai jubah, tapi dalamnya bukan orang. Kita harus seimbang, Pak. Makanya seperti hanya masjid. Kita buka masjid Jogokarian. Dari hanya memberi minum dan kue-kue basah, lama-lama membuat nasi bungkus, Pak. Kenapa kok sampai demikian tengku, Pak Kiai? Tamu Allah itu wajib kita lebih muliakan. Bukan hanya tamu pejabat elit yang kita muliakan, namun tamu-tamu Allah dibuatkan nasi bungkus, Pak. Pagi, siang, sore. Siapapun boleh makan. Lama-lama orang ikut sholat. Berjalan lagi. Masjid harus punya ekonomi. Masjid harus punya dana-dana untuk berbuat kebaikan. Setiap Jumat Minggu di rental dokter untuk pengobatan gratis. Lama-lama masjid punya ambulan. Orang yang sakit gak perlu meminta tetangganya yang sombong punya mobil walaupun ngutang. Masjid siap melayani. Yang kelima, masjid punya sekolahan gratis, Pak. Siapa yang mampu, siapa yang kepingin belajar, tapi tidak punya rezeki, masjid siap menyantuni. Kemudian yang keenam, masjid punya tempat-tempat penginapan syariah yang sekitar masjid gratis bagi tamu-tamu Allah. Masjid punya kafe-kafe Islam, di situ disetel musik-musik Islami. Lama-lama masjid punya badan usaha milik masjid, punya sawah, punya kebun, sampai masjid bisa punya segala kebaikan seperti di dalam negara, Pak. Bisa Bapak lihat di YouTube, Masjid Jogokarian. Orang yang gak mampu nikah, dinikahkan. Gak punya modal usaha, diberi. Asal jangan sampai pergaulan bebas. Orang yang gak bisa sunat Rasul, dicari anak-anak yang gak mampu disunat Rasulkan. Semuanya dari masjid bisa memberi manfaat sedemikian rupa. Karena zaman Nabi SAW, zaman khalifah belum ada gedung negara, Pak. Semua diatur di dalam masjid. Umat Islam apapun, mau ilmu peperangan, ilmu sosial, ilmu kenegarawan, semuanya diatur oleh masjid. Makanya ketika ada orang yang membatasi seorang ulama, jangan berbicara politik di dalam masjid, itu sudah kita ragukan kenegarawan dan agamanya. Karena masjidlah puncak daripada penasehat negara. Kita harus tahu, Pancasila itu mengambil daripada saripati isi Al-Quran. Baik Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Cokro Aminoto, itu kiai semua, Pak. Pangeran Diponegoro, Kiai Haji Abdul Hamid, mungkin yang di Aceh, Tengku Umar, Panglima Kemala Hayati, itu semua kiai, ustazah semua. Jadi jangan sampai orang yang tidak pernah berjuang untuk negara, untuk agama, untuk bangsa, untuk umat, sekarang sesuka hati memporak-porandakan dan membuat undang-undang seperti hewan. Jangan sampai. Kita butuh orang-orang yang mungkin bisa di segala medan. Makanya kita mulai dari sekarang, masjid harus kita hidupkan. Dibuat taman yang indah, supaya sore-sore anak kita makan di depan masjid. Kita perkenalkan, Pak. Dikasih kolam yang cantik, air mancur, ikan, anak-anak betah. Masjid itu menjadi tempat yang paling indah, yang paling nyaman di atas muka bumi. Dibuat gazebo, tempat duduk yang nyaman. Mana tahu ada orang-orang musafir mau tidur. Harus dilayani. Ini masjid yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ditanya, Ustadz, kenapa ada yang gak mau ke masjid? Di situ gak ada apa-apa, Ustadz. Kipas pun kurang, Ustadz. Orangnya belagu-belagu, sombong-sombong. Enggak ustadznya, enggak jamaahnya, negur kita pun enggak mau, Ustadz. Mentang-mentang saya masih bajunya robek-robek, masih jadi anak pang, anak jalanan, Ustadz. Enggak boleh. Harus kita tegur. Bila perlu kita ajak ke rumah, kasih sarung. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Masjid menjadi tempat yang paling nyaman. Tempat yang paling indah dan paling asyik. Ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini enggak. Memahami anak yatim pun salah. Sebagai penutup nasihat kita.
Anak yatim yang kaya, Pak. Kalau warisannya lebar, mobilnya bagus, double kabin, pajaknya mantap, mahal, rumahnya besar. Ini anak yatim yang model begini, yang harus kurban, yang harus bersodakoh, yang harus banyak beramal untuk kesosialan, untuk umat. Jadi yang dinamakan sebagaimana sabda Nabi, ana abul yatim, wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya bapak-bapaknya anak yatim, dan orang yang menyantuni, mengasihi, menafkahi anak yatim besok menjadi tetanggaku di surga. Ini betul, tapi maknanya orang yang miskin ilmu, yatim pendidikan, yatim ekonomi, yatim segalanya. Walaupun bapak mamanya masih hidup, Pak, anaknya 5, sekolahnya pun telat bayar, pesantren, itu yatim juga. Walaupun kadang bapaknya masih hidup, kebun gak punya, kerja mocok sana sini, anaknya gak bisa bayar pengajian infaknya, padahal uang gak seberapa, itu pun yatim, Pak. Sekarang banyak orang yang tidak berilmu, hanya dengan kejar paket universitas terbuka, MA, MBA, macam-macam, doktor, ilmu kosong, banyak. Makanya orang-orang yang punya ilmu, dia punya sanad. Tanpa doktor, tanpa profesor, bisa keliling dunia kalau punya ilmu. Allah yang punya rezeki, Allah yang punya pengaruh, Allah yang menaikkan derajat, Allah yang bisa membedakan mana tengku betul dengan tengku-tengkuan, mana pejabat yang betul-betul soleh dengan pejabat yang baik ketika ada pesta demokrasi. Semua bagus, Pak. Menjelang pesta demokrasi nggak ada orang pelit. Di mana-mana bagi ambulan, di mana-mana bagi karpet, di mana-mana datangin tengku, di mana-mana ngasih dana sembako. Tapi hati-hati, rekam jejak sebelum demokrasi ketika kita tidak melihat, tidak bertanya dengan ulama yang garis lurus. Ketika duduk, kita menjadi makanan daripada orang-orang yang sudah duduk di atas. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Penyengsara Rakyat. Apalagi yang pejabat lebih tinggi dari itu. Semua kita santun, kita terima, namun harus kita pilah dan pilih. Rekam jejak dari kecilnya bagaimana, keturunannya bagaimana, pengajiannya kayak mana, ilmunya, kita cucuk. Walaupun tidak dapat apa-apa. Insya Allah keberkahan dunia akhirat akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk diri khatib dan juga kepada saudaraku kaum muslimin wal muslimat. Semoga ketika kita mau beramal soleh, mau nahi mungkar, besok di hujung pengabdian kita banyak orang yang mensolatkan jenazah kita, banyak orang yang memanjatkan doa ketika kita sudah terkujur kaku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima wa qad qala Allah azza wa jal wa lam yazal qailan aliman
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في إندونيسيا اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في هنديا اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في سوريا اللهم انصر إخواننا من المسلمين في المجاهدين في كل مكان اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اجعلنا من المحبوبين وأبعدنا من ديوان البؤداء والمطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه